Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Thabit bin Qais ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW. Tetapi beliaunya syahid ketika perang Yamamah. Dia salah seorang sahabat yang rajin mengikuti taklim bersama Rasulullah SAW. Tetapi dalam satu keterangan dia ada satu keterbatasan, yaitu pendengarannya kurang sempurna. Sehingga ketika dia taklim bersama Rasulullah SAW, dia selalu berada di baris yang depan, yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika dia berbicara pun agak keras dia, mungkin pengaruh dengan karena pendengarannya itu, sehingga ketika bicara dia selalu keras, lantang suaranya. Sehingga satu ketika dia pernah mengurung diri di rumah sambil menangis, karena ketika itu turun ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara-suara kamu di atas suara nabi, dan janganlah kamu keraskan seperti perkataan keras pada yang lain. Kalau itu dilakukan maka antah batu amalukum wa antum la tash'urun. Maka amal-amal kamu akan menjadi terhapus, hilang, dan kamu tidak merasa itu. Nah, ketika turun ayat ini, Thabit bin Qais ini merasa itu. Dia khawatir, dia menangis karena khawatir semua amalnya akan hilang, akan dihapus, dan dia akan masuk neraka. Maka kemudian Rasulullah datang kepada dia dan mengatakan, wahai Thabit, ayat ini bukan bermaksud untuk negur kamu, dan ini bukan untuk kamu. Kamu orangnya baik, kamu sahabatku yang sangat baik, dan kamu nanti akan masuk surga dengan syahidmu nanti insya Allah. Dan betul dia adalah akhirnya syahid ketika perang Yamamah itu. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah SWT, pada hari Jumat Rasulullah SAW pernah mengadakan satu taklim bersama para sahabat yang lain di emperan masjid, jadi di Sufah, emperan masjid dengan para sahabat. Ketika itu sudah dimulai, semua sahabat sudah mendekat dengan Rasulullah SAW, sudah dimulai. Thabit bin Qais ini bersama Ahlul Badar, yang lain sahabat Ahlul Badar, mereka datang agak telat. Sehingga karena Thabit bin Qais ini sudah biasa dekat dengan Nabi ketika taklim, maka dia berusaha masuk barisan itu untuk dekat dengan Rasulullah SAW. Tetapi ketika itu ada sahabat sebagian yang persilahkan, jadi dia melapakkan diri agar dia bisa lewat. Tapi ada sebagian sahabat dia merasa enggak mau, dia telat, dia di belakang, begitu mungkin dalam pandangan dia itu, sehingga agak geriduh gitu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabat itu berdiri. Ketika berdiri kemudian Thabit bin Qais ini kemudian bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Maka ketika itu kemudian turun ayat Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kamu berlapanglah kamu dalam satu majelis, maka berlapanglah kamu, maka Allah akan melapangkan kamu juga. Ketika kamu diperintahkan berdiri, maka berdirilah, maka Allah juga akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu Allah SWT dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'malun khabir. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan tentang bagaimana Rasulullah SAW
mengajarkan satu etika ketika dalam taklim Rasulullah SAW, yang di situ ada insiden. Jadi ada sahabat yang tidak mendekat Nabi, tapi ada sahabat yang memberi kelapangan, ada sahabat yang kemudian dia menghadang itu dan tidak memberi kelonggaran itu. Maka turun tegur sama Allah, berilah kelonggaran kawanmu. Jadi tafassahu fil majalisi fafsahu yafsakhillahu lakum, maka Allah akan beri kelonggaran itu. Ini kasus pada kasus Sabit bin Qais ini. Dan ini bagian dari etika dalam majelis ilmu. Jadi ketika di majelis ilmu maka kita merapat, dan ketika ada kawan kita yang ini maka kita beri tempat duduk. Nah, kasus yang terjadi misalnya sekarang kita di masyarakat seringkali muncul ada undangan atau ada majelis apa, ada banyak tempat duduk, kadang-kadang malah sebelahnya itu untuk kui. Kita kasih longgar padahal ada teman lain yang ingin duduk tapi dia nggak bisa. Ini kurang pas cara etikanya. Ini Allah negur ini sahabat ini dengan yang tadi tidak memberi kelonggaran kepada Thabit tadi ini, tegur dengan ayat ini. Ini bagian dari etika dan perhatian Al-Quran terhadap majelis ilmu ini. Kemudian yang kedua, ketika kita diperintahkan berdiri misalnya, mungkin untuk biar bisa merangsek, jadi bisa mengatur soft, mengatur barisan, tempat duduk, maka berdirilah sehingga nanti bisa tertib. Ini di majelis ilmu begitu itu. Nah, maka kalau sudah tertata begitu, maka Allah akan beri jaminan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan meninggikan, mengangkat derajatnya orang yang beriman karena dia taat pada aturan itu, percaya dengan aturan itu, dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Dan Allah akan Maha tahu dengan apa yang kalian lakukan. Artinya Allah akan membalas itu semua karena ketaatannya kepada aturan-aturan yang sudah Allah terapkan dalam Al-Quran. Inilah bentuk gambaran etika dalam majelis ilmu yang disampaikan di dalam Al-Quran ini dan menjadi tuntunan kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari ini, dari kasus Sabit bin Qais ini yang kemudian turun Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.